Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu yang menggunakan pil KB untuk memperlancar haid, dan bagi ibu-ibu yang mengalami keterlambatan haid karena menggunakan pil KB laktasi, suntik KB 3 bulan, atau menggunakan implan, komen dong di bawah sini, ceritakan pengalaman Anda agar bisa berbagi dengan ibu-ibu yang lainnya tentang pengalamannya dan solusinya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bidantri hari ini, dan kita akan membicarakan tentang pil KB untuk memperlancar haid. Nah, sebelum kita membicarakan bagaimana cara minumnya dan dimulai dari kapan, kita akan ngobrolin dulu kapan sih kita menggunakan pil KB ini untuk memperlancar haid. Jadi buat para pengguna KB suntik yang 3 bulan, implan, atau KB ibu menyusui, nah itu bisa menggunakan biasanya akan mengalami keterlambatan haid atau tidak haid sama sekali. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin memperlancar haid, bisa menggunakan pil KB kombinasi. Teret, ini andalan ya guys, ini andalan, mereknya andalan. Pil kombinasi itu mereknya macam-macam, ada andalan, ada sikloginon, ada trinordiol, dan lain-lain ya, banyak sekali. Yang penting kombinasi. Nah, pil KB kombinasi ini adalah pil KB yang isinya adalah 2 macam hormon ya, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Mungkin di sini ada, nah di sini di bagian paling atas ini tertulis, kelihatan. Nah, ethinyl estradiol dan levonorgestrel ya. Jadi disebut pil kombinasi karena memang isinya 2 macam tadi ya, levonorgestrel dan ethinyl estradiol. Nah, kalau yang disebut mini pil atau pil tunggal itu biasanya untuk ibu menyusuin, itu berisi 1 ya, levonorgestrel aja ya. Terus kalau suntik KB yang 3 bulan, tapi ibu-ibu kalau misalnya tidak terjadi haid pada suntik KB 3 bulan atau menggunakan implan atau menggunakan pil KB menyusui, nggak usah khawatir, tidak usah khawatir, santai saja, tenang, aman, tidak akan menimbulkan penyakit ya. Kenapa? Aku jelaskan sedikit ya, nanti karena aku khawatir nanti sudah menggunakan KB suntik 3 bulan karena tidak haid jadi berhenti, padahal sebenarnya sih cocok-cocok aja ya. Jadi kalau suntik KB 3 bulan dan tidak terjadi haid itu adalah hal yang normal, karena obat KB di dalamnya adalah obat KB tunggal. Jadi tidak usah khawatir, dia hanya berisi progesteron saja. Jadi pil KB progesteron itu tadi jika masuk ke dalam tubuh itu membuat, kita bicara soal proses haid sebentar, sedikit aja, paling sekitar 1 menit. Jadi kalau ini dinding rahim, itu kalau sehabis terjadinya menstruasi, dinding rahimnya itu bersih. Kemudian tiap hari akan terjadi penumpukan darah, puncak masa tebalnya itu disebut masa subur. Kalau berhubungan dengan suami atau pas berhubungan dengan suaminya, maka akan terjadi proses kehamilan. Kalau hamil tidak haid, kalau tidak terjadi proses kehamilan, maka itu akan runtuh menjadi menstruasi. Begitu setiap bulan, menebal lagi, menipis lagi menjadi setelah menstruasi dan menebal lagi. Nah, suntik KB yang 3 bulan itu membuat dinding-dinding rahim tadi itu darahnya tidak tumbuh guys. Jadi tidak perlu ada yang dibuang, dan jangan khawatir akan menjadi penyakit di dalam perut. Aduh bu, perutku gendut ini gara-gara suntik KB dan tidak terjadi haid, katanya ada yang infeksi dan lain-lain. Tidak begitu ya guys, jadi nggak usah khawatir, tidak akan menimbulkan infeksi, tidak akan menimbulkan kegendutan kalau suntik KB yang 3 bulan ya. Jadi kalau tidak terjadi haid, aman saja. Itu memang efek samping dari suntik KB yang 3 bulan atau implan. Tapi tidak semua tidak haid ya guys, kadang-kadang ada yang terjadi haid. Sebenarnya sih efek sampingnya itu adalah terjadi perubahan haid sampai dengan tidak
haid, artinya bisa haid atau tidak haid atau hanya flek-flek saja. Oke, sekarang kita ngobrolin soal suntik pil KB-nya untuk memperlancar haid. Nah, ini biasanya pada ibu-ibu yang ingin hamil, tapi dia menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Terus habis suntik KB 3 bulan nggak haid-haid. Kadang ada yang sampai 2 tahun, ada yang setahun. Itu masih normal, masih ada pengaruhnya. Jadi ibu-ibu yang mau mendatangkan haid, yang ingin datang haid karena ingin hamil, boleh menggunakan pil KB kombinasi. Ini hanya contoh salah satunya saja ya guys ya, tapi mereknya macam-macam begitu ya. Karena tidak haid, karena penggunanya tidak haid, sudah pasti tidak haid ya guys, karena ingin melancarkan haid sudah pasti tidak terjadi haid. Maka dari itu minumnya harus minumnya setelah lajur haid. Ingat, karena tidak haid pasti diminum lajur setelah haid. Kita lihat dulu. Lajur haid adalah lajur yang ini. Nah, aku tadi terbalik ya guys. Sorry. Ini lajur haid ya. Ini yang warna kuning ini lajur haid. Ya. Kalau megang pil KB harus benar tulisannya di atas dan dia harus menghadap kita begini. Anggap aja ini menghadap ke ibu ya. Ini adalah lajur haid, ikutin tanda panah. Nah, karena tidak haid maka kita minumnya setelah lajur haid ini. Setelah lajur haid ya. Dimulai dari hari dimana hari ibu minum pertama kali. Kalau hari Senin ambil hari Senin. Nah ini, kalau hari Senin ambil hari Senin. Kalau hari Selasa ambil hari Selasa. Kalau hari Rabu ambil hari Rabu. Ya, jadi ikutin tanda panah setelah itu. Ikutin terus tanda panahnya ini, tanda panah ke sini sampai dengan habis, baru ganti pil yang baru. Ya. Ikutin tanda panah sampai habis baru ganti pil yang baru. Nah, ada beberapa ibu yang baru minum 1 kepeng ini sudah datang haid. Ada juga yang harus minum 2 kepeng, tapi rata-rata keping yang ketiga datang haid ya. Jarang yang sampai ke 4 kalinya, biasanya sampai ketiga datang haid ya. Oke, dan ini buat yang ingin haid saja tapi bukan untuk program hamil. Oh iya guys, banyak yang menyatakan bahwasanya menggunakan pil KB ini untuk datang haid dan untuk program hamil. Jadi sebagian yang menyatakan, Bu benarkah kalau minum pil KB ini bisa hamil gitu? Ya ada benarnya gitu. Jadi sebenarnya prosesnya adalah kalau sudah haidnya lancar, maka penghitungan masa suburnya itu akan mudah, sehingga akan mempermudah proses program hamil begitu ya guys ya, untuk program hamil begitu. Nah, bagi hanya yang ingin haid saja, perhatikan, belum ingin hamil, yang hanya ingin haid saja boleh juga minum pil ini setelah suntik KB 3 bulan kemudian minum. Saya hanya ingin haid saja guys, saya hanya ingin haid saja Bu, boleh minum ini, tapi perhatikan baik-baik, jika memang belum ingin hamil, minumnya, cara minumnya ya sangat diperhatikan. Kalau lupa, ini yang sering terjadi, kalau lupa 1 atau 2, minum ketika ingat ya, lanjut minum pil KB sesuai jadwal. Kalau lupa 1, pagi baru ingat, biasa minum malam, terus lupa 1, pagi baru ingat, ya udah minum lah, lanjut nanti malam jadwalnya minum, atau lupa 2 begitu juga. Kalau lupa 3 atau lebih, gunakan kontrasepsi darurat, datang ke bidan ya guys ya, atau bisa tidak berhubungan selama 7 hari, atau gunakan kondom jika berhubungan, tapi tetap diminum pil KB-nya. Selama menggunakan kontrasepsi darurat sampai 7 hari tetap diminum pil KB-nya terus seperti jadwal biasa. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Bagi yang ingin program hamil bisa menggunakan cara ini untuk memperlancar haid, sehingga ketika haidnya sudah lancar akan mudah sekali dihitung masa suburnya. Bagi yang hanya ingin haid saja, minumnya perhatikan baik-baik jika lupa ya, selama tidak lupa dan selama tidak bersamaan dengan minum obat yang lainnya, insya Allah tidak akan terjadi hamil. Begitu dulu teman-teman,
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga